Yang kita ketahui yang pertama, zaman itu dipilih oleh Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah, katanya Ka'bul Ahbar, yang paling dicintai daripada waktu dan zaman itu adalah apa? Asyhurul Hurum, bulan-bulan haram. Ada yang mengatakan Dzulqa'dah karena itu orang pada berangkat haji. Bulan haji yaitu Dzulhijjah dikarenakan terjadinya ibadah haji. Muharram kenapa kok menjadi dihormati? Lirruju'i fihi minal hajj, baliknya orang dari haji. Jadi lagi bawa ampunan yang besar. Ya, seperti itu. Ya'manul hajj ala nafsihi min hini yakhruj min baitihi ila an yarji'. Nah, kan jadi aman orang yang berangkat dari rumahnya, berangkat haji sampai dia pulang ke rumahnya menjadi aman. Kemudian wa Rajab wa haramu Rajab lil i'timar fihi, dikarenakan Rajab ini menjadi haram atau menjadi terhormat dikarenakan umrohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Jadi disunahkan kita untuk apa? Umroh di bulan Rajab. Kan kita tahu biasanya kan pokoknya puasa, ngaji Quran, sedekah, istighfar dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi ini ada juga i'timar, disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk umroh. Maka karena itu di sini sampai dikatakan, wahai engkau yang tersesat dari petunjuk dan engkau takut akhir yang buruk, dan engkau sudah membuang waktu-waktumu yang telah berlalu dengan sia-sia, inilah sedikit daripada amalan soleh yang mana di belakangnya akan mengajak kamu selamat dari maksiat, menjadikan dirimu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jalanilah taatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersimpuhlah di pintunya Allah, jangan engkau putus, dan engkau putuskan semuanya, tapi jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrus sa'adah, ya kan? Jadi fahada syahrul Rajab syahrul ibadah, bulan Rajab ini bulan ibadah. Persiapan paling agung untuk Ramadan Rajab. Ya, persiapan paling agung untuk menyambut Ramadan adalah Rajab. Kalau Rajabnya tadi baik, insya Allah Ramadannya baik. Karena apa? Sudah rambu-rambunya, sudah dia cari jauh. Saya tidak akan lewat dari kereta api itu. Begitu sudah ada bunyi blek, saya berhenti. Bukan saya tambah terobos. Ya kan? Jadi itu karena ini adalah syahrul ibadah. Artinya apa? Nanti engkau akan mendapatkan kebahagiaannya, syahrus sa'adanya adalah kapan? Ketika di bulan Ramadan. Nah, karena itu faqad iqtanamal jaza' al-awfa wa syarifaz zulal al-asfa. Orang yang melakukan ibadah di bulan Rajab ini akan mendapatkan hasil seperti orang ngeracik minuman yang minumannya itu akan dia nikmati kalau dia bersabar di dalam menjalankannya. Kita tidak akan bisa menikmati makanan dan minuman dengan baik dan benar, ya, dengan begitu enak dan tenang, kecuali kalau ketika dilakoni dengan istiqomah, dengan penuh cinta, ya kan? Jadi kenikmatannya itu bisa terasa. Kapan kenikmatannya itu nanti kita rasakan? Syahrul Ramadan. Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam beliau mengatakan, mannaha, nih coba nih. Jadi supaya kita tahu, mannaha an shaumi Rajab fahuwa jahil. Siapa yang melarang orang untuk berpuasa bulan Rajab, bahkan mengatakan di bulan Rajab itu tidak ada tata caranya, tidak ada kesunahannya, maka dia adalah orang yang bodoh. Ini kita belum masuk nanti. Paham tak? Kan ini selama ini yang dipermasalahkan apa? Puasanya. Wis. Kalau melarang maka berarti dia orang tidak ngerti agama, tidak ngerti ilmu. Al-Imam Hujjatul Islam
Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumin min syahri haram afdalu min thalathina min ghairi." Satu hari puasa di salah satu bulan-bulan haram, di antaranya adalah Rajab, lebih afdol daripada berpuasa 30 hari di luar daripada bulan haram, juga di luar daripada apa? Di luar daripada bulan Ramadan. Man shoma yauman minal muharram falahu bikulli yaumin salatuna yauman. Itu bulan Muharram aja kalau sehari sama aja seperti 30 hari. Dan masih banyak yang akan kita sampaikan mengenai yang ada di dalam bulan Rajab ini. Tapi saya akan tekankan untuk yang pertama, ya. Jadi sebelum ini sampai kenapa kok diharamkan? Kenapa Asyhurul Hurum ini menjadi bulan yang haram itu kenapa? Ya kan? Menjadi istimewa begitu luar biasa itu kenapa? Maka disinilah yang dikatakan oleh para ulama banyak hal. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh mereka para ulama. Satu, di bulan itu sudah punya nama yang banyak, 18 namanya. Bulan Rajab ini sebutannya 18. Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Syahrul Sob, Rajabul Ashab, dan seterusnya 18. Dikarenakan banyaknya namanya, kata para ulama, maka berarti bulan ini memang bulan gede, bukan bulan sembarangan, ya. Itu tadi yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala memang yang memilih supaya apa? Supaya kita ini tidak menjadi hamba-hamba yang jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi karena itu di dalam hal-hal yang seperti ini wajib kita perhatikan agar kita menjadi hamba-hamba yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita masih belum memasuki daripada bulan tersebut, ya. Masih belum memasuki daripada yang kalimat yang pertama. Itu nanti kan nomor 1 itu 12 Januari. Berarti nanti besok ini tanggal berapa? 20 Desember. Jadi malam 20 Desember sampai di sini. Malam 21 ya. Malam 21 Desember. Sabtu malam Minggu kita membaca nanti doa awal doa Rajab. Nah, nanti kita akan Kita akan kelola, akan kita pelajari apa sih yang ada di dalam bulan Rajab ini tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada di sini ini sampai disampaikan sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Makanya ini menjawabi. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang mengingkari apa yang ada di dalam bulan apa? Yang ada di dalam bulan Rajab. Dan setiap riwayat di sini ini sampai ada yang mengatakan gini, man shoma yauman min Rajab yabtaghi biha wajhallah dakhalal jannah. Puasa sehari bulan Rajab. Ya. Atau katakanlah bulan haram, ya kan? Termasuk salah satu daripada bulan haram. Rajab ini sudah istimewa dikarenakan dia termasuk salah satu bulan haram. Dia ikhlas karena Allah, insya Allah dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita lihat ya di dalam hadisnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ditekankan untuk tetap banyak beramal ibadah. Sehingga di dalam riwayat Fadail Rajab kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala saumu awwali yaumin min Rajab. Ya. Nanti cuma tak kasih apa-apa sih. Puasa hari pertama bulan Rajab kafaratu thalathin sinin
Itu hari pertama menghapuskan dosa 3 tahun. Wa tsani kafaratu sanatain. Kalau hari kedua 2 tahun. Ya kan? Wa tsalits kafaratu sanah. Puasa hari ketiga hanya diampuni dosa berapa? Dosa 1 tahun. Tsumma kullu yaumin kafaratu syahrin. Dan hari-hari berikutnya itu kita akan diampuni dosa selama berapa? 1 bulan. Hari pertama 3 tahun, ya. Hari kedua 2 tahun. Hari ketiga 1 tahun. Jadi kalau bisa nanti tanggal 21, 22, 23 poso sampai menyambut, ya, menyambut apa? Menyambut yang namanya bulan Rajab. Dan hari keempat sampai hari terakhir itu sama saja menggugurkan dosa 1 bulan. Tiap hari. Kata siapa ini? Katanya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Jadi banyak sekali. Nah, karena itu kita bisa mengambil daripada apa? Fadilah amalan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini selain daripada ini adalah bahwasanya bulan Rajab ini selain bulan yang sangat agung dan yang sangat luar biasa, kita masuk yang pertama nomor 1, ya, 1, bahwasanya Syahrul Rajab ini, bulan Rajab ini adalah bulan kalau malam pertama Allah kabulkan doa. Tustajabu da'wat. Ya, sebenarnya bukan pada malam pertama saja. Kalau sudah Asyhurul Hurum, kalau orang hatinya bersih, ya tiap saat itu adalah saatnya itu apa? Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba di sini lihat, ya. Awwalu lailatin min Rajab. Nah, awwalu lailatin min Rajab. Di sini ini dikatakan malam pertama di bulan Rajab itu apa yang harus dilakukan ketika engkau pada malam pertama bulan Rajab? Fi faidil khabir khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Dalam kitab Faidul Khabir 5 malam doa tidak akan ditolak. Ma min ahadin da'a bi du'ain sa'ighin mutawaffir syurut wal arkan wal adab, ya, awwali Rajabin wa lailatin nisfi min Sya'ban wa lailatil jum'ah wa lailatul fitr wa lailatul nahr haula'il layali, ya, fayusannu qiyamu haula'il layali, maka akan dikabulkan doa. Siapa yang doa kepada Allah di malam itu dengan hati yang bersih, dengan hati yang khusyuk, sesuai dengan syarat dan rukunnya, 5 malam, malam Rajab, pertama Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, maka doa itu dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam pertama itu adalah malam mustajabud doa, ya. Karena waqad kana salaf yuwadhibuna alaih, dan mereka banyak di malam itu adalah bangun malam, semalam suntuk tidak tidur. Semalam suntuk tidak tidur. Dari maghribnya itu terus persiapannya nanti untuk buka puasanya dan lain sebagainya. Jadi makanya ada sebagian salaf itu mengatakan, saya kumpulkan semua doa saya tunggu malam pertama bulan Rajab. Karena apa? Saya lihat banyak hasilnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka banyak nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna Umar bin Abdul Aziz kataba ila Adi bin Autarah bin Artah, alaika bi arba'i layalin fis sanah. Wasiat Umar bin Abdul Aziz, beliau mewasiatkan gini, kamu harus jaga 4 malam.
Dalam setahun 4 malam ini kamu jaga. Di antara yang disebutkan fa innallaha yufarrigh fihinna rahmah. Karena di dalam 4 malam itu Allah totalitas mengeluarkan rahmat. 4 malam itu. Ente-entean. Nek udan terus. Nek udan terus. Jadi kalau ada orang ngasih bonus itu, bonusnya tidak ada yang ditahan. Lepas semuanya. Di antara malam itu adalah apa? Bulan Rajab. Jadi ini kan kita di sini kan kita tulis adalah waktu mustajabud doa dan juga adalah waktu yang namanya rahmatnya Allah itu adalah apa? Habis-habisan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Wa balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatul jum'ah wa lailatul adha wa lailatul fitr wa awwali lailatin min rajab wa lailatul nisf min sya'ban wa ana astahibbu kullama hukitu ya atau kullama hukiyat fi hadhihi layali min ghairi an yakuna fardhon." Saya sunnahkan, saya pandang bagus ketika ada orang berdoa kepada Allah. Saya mantap sekali dari yang saya dengar, kata Imam Syafi'i, bahwasanya doa di malam pertama bulan Rajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai luput, ya. Jangan sampai luput. Kemudian katanya Al-Imam Ramli, ya, yustahabbu ihya'u lailatul id bil ibadah walau kanat lailata jum'atin min salatin wa ghairihi wa du'a fihima lailatul wa fi lailatul jum'ah wa lailatai awwali rajabin wa nisfi sya'ban mustajabun fayustahab. Ini 5 malam ini tadi dikabulkan dan disunnahkan untuk menghidupkan malamnya dengan bangun malam. Bukan doa saja, dengan bangun malam. Lihat lainnya, yang dilihat hanya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani beliau mengatakan wa qad jama'a ba'dul ulama rahimahumullah al-layali allati yustahabbu ihya'uha. Ada malam-malam yang disunahkan untuk dihidupkan. Di antaranya adalah 14 malam. Satu malam dalam setahun, yaitu malam pertama di malam pertama bulan Muharram dan malam Asyura wa awwalu lailatin min syahri Rajab dan malam pertama bulan Rajab. Itu hidupkan. Wes, jangan bingung. Makanya di sini nanti dikatakan ya 20 atau 21? 21-nya 1 ya. 21-nya tanggal 1. Lah, otomatis di malam-malam kita menyambut anugerahnya Allah harus disambut dengan bagus. Maka kalau kita mau niat untuk kumpul bareng, untuk berdoa bareng, maka sebelum kita berangkat untuk berdoa bareng, juga di malam itu disunahkan bagi kita apa? Untuk mandi. Disunahkan untuk apa, mandi. Kenapa? Karena nanti akan ada ijtima'ul muslimin. Karena ada kumpulannya orang Islam. Jadi berarti malam pertama bulan Rajab itu kalau kita mau berdoa bersama, ya ada catatannya ya. Kalau kita mau berdoa bersama untuk menghargai malam itu harus apa? Harus mandi. Sunnah mandi. Mandi semua. Ya. Mandi itu tadi. Sunnah mandi. Kemudian setelah itu juga ada malam-malam bulan. Jadi itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani ada beberapa malam, 19 malam di antara yang disebutkan. Tapi terus kemudian di sini dikatakan dan hendaknya di malam-malam yang lainnya ada 17 malam juga disunnahkan, artinya dipandang bagus oleh para ulama
dilanjutkan ibadah dan wiridnya. Apa saja? Hari Arafah, hari Asyura, hari nisfu Sya'ban. Jadi kan itu kan malamnya, terus ini paginya. Hari Asyura, hari Arafah pagi, ya kan? Terus hari pas nisfu Sya'bannya tanggal 15-nya itu, hari Jumatnya, kemudian hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian hari-hari Dzul Hijjah termasuk. Jadi jangan hanya ibadah di malam pertama, tapi besoknya juga tanggal 1 Rejab isi juga dengan ibadah. Bagaimana tidurnya bisa jadi ibadah? Sampai niatkan ketika tidur, saya niat supaya nanti sergap bisa lancar untuk ibadah di hari berikut setelah saya bangun. Maka tidurnya Anda juga ditulis ibadah. Jadi tidur itu akan dinilai ibadah kalau kita niatkan kita hanya istirahat sebentar. Ya, kita hanya untuk istirahat supaya sepenat apapun kita istirahat, ya pokoknya harus ada badan itu istirahat, karena kita tidak bisa 24 jam ibadah. Yang bisa 24 jam ibadah itu siapa? Nanti di surga tidak ada habis-habisnya ibadahnya, ya seperti itu. Itu semuanya kalau diniatkan, maka tidurnya Anda juga termasuk daripada apa? Termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai katanya Imam Ghazali, ini malam-malam khusus yang punya tambahan keistimewaan. Jadi sangat disunahkan di malam itu untuk dihidupkan. Habis jam 9 kita tidur, jam 2 bangun, setengah 2 kita bangun, atau hendak mentok jam 3, ya kan? Untuk jam 3 jam. Ente minta apa? Sama malaikat dibilang, ayo wis kau ngomong, order apa kamu sekarang, pesen apa, tak layani kamu sekarang. Surga saisine dikasih garansi, aman dari siksa kubur, bebas utang, sak kabeh oleh kabeh. Tapi jangan kecil yang kita minta, surga ya Allah. Jadi malaikat iki, waduh, cek cilik sing mestinya apa sih dikejar? Carilah derajat di sisi Allah supaya itu tidak masuk surga yang kecil, dikasih surga yang besar. Carilah apa? Kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Makanya orang dulu itu kalau diminta sugih, ana wong njawab sugih, ana wong njawab duwe, ya iki dimaklumi sama mereka, tapi dia ketawa dalam hati, ya Allah iman ya. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kayak gitu cuma diminta cilik-cilik kayak gini. Ada orang itu bilang misalkan, kumpul nang omaku, sing teko nang omaku langsung tak kontan 1 M. Sampean datang, ketika ditanya, iki lho 1 M. Enggak, saya enggak mau 1 M. Saya mintanya 100 juta toh. Berarti gimana? Bahlul apa enggak? Bahlul. Longor apa enggak? Longor. Bahlul, bodoh dia. Wong sudah mau dikontani 1 M enggak mau. Iki artinya apa? Gak ngerti duit wong iki. Gak ngerti duit bahlul. Artinya Allah bukan nama bakat dia bahlul, gak ngerti. Ini Allah bisa ngasih lebih dari itu. Carilah engkau pendamping di surgamu. Siapa pendamping? Engkau kepingin dampingi siapa? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang dulu itu memang kalau sudah datang malam-malam itu wis lah ketemu orang wala noleh, wala TV, wala HP, wala apa, wala wis tak ada dulu tak ada HP sekalian sudah kan ya. Wis itu dia khususkan. Jadi kata Imam Ghazali, malam-malam ini ada tambahan fadilahnya. I'lam anna layalil makhsusah bi mazidil fadl allati yata'akkadu fiha istihbabul ihya, yakni menghidupkan malam fi sana 15, ada 15. Lailatun la yanbaghi an yaghfalal murid anha. Ini malam jangan sampai seorang yang kepingin akhirat lupa akan malam ini, jangan sampai lupa. Ya, fa innaha mawasimul khairat. Ini musim-musim promo, musim-musim hadiah, bonus, get-getan, ayo. Ya. Wa madhannu tijarah, ini perkiraan yakin 100% bisa untung. Wa mata ghafilat tajir anil mawasim, kalau misalkan pedagang
dia tidak nyari waktu-waktu yang bagus, tidak ngerti waktu-waktu yang bagus untuk cari untuk ngasih obrolan, untuk ngasih, dia tidak akan, maka lam yarbah, tidak akan beruntung. Imam Ghazali juga pedagang. Ya, Imam Ghazali juga pedagang. Itu kira nung biyen iku ulama tok, dadi ulama tok pas balun ya enggak lah. Ya dia tahu mereka itu kapan ini waktunya cari rezeki yang makanya memel doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Wa mata ghafilal murid an fadhailil awqat lam yanjah. Kalau murid itu tadi lupa akan waktu yang penuh dengan fadilah, tidak akan sukses, enggak akan berhasil. Fasittatu min hadhil layali fi syahri Ramadan. 6 malam itu ada di dalam bulan Ramadan, 5 pada waktu malam ganjil, ya, dan juga malam 17. Karena itu malam 17 adalah besoknya hari Badar. Kemudian adapun 9 lainnya adalah malam pertama bulan Muharram, malam Asyura, malam pertama wa awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. 17 malam 17 Ramadan. Karena besoknya itu hari Badar. Malam dan juga Lailatul Nisfi minhu, bukan nisfu Sya'ban loh. Malam 15 Rajab. No, kilo. Perhatiin mana iki? Malam 15 Rajab. Dan walailatu sab'in wa ishrina minhu. Jadi malam Rajab itu ada 3. Malam pertama, malam pertengahan, malam 27. Karena besoknya adalah apa? Isra Mi'raj. Itu wis jangan lupa daripada munajat 3 malam ini tadi. Khusus untuk bulan Rajab. Istimewa. Ya, jadi 17 apa? Ramadan. 17 Rajab itu 4 Januari. 4 Januari. Enggak, 27, malam 27. Oh, kan 17 Rajab. Bukan. Malam 15 sama malam 27, malam 27. Innallaha subhanahu idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mal. Allah itu nek senang sama hambanya, Allah akan gunakan para hambanya ini dikasih kesempatan ibadah di waktu-waktu yang disukai sama Allah. Contohnya kita dikasih taufik malam 1 bulan Rajab, atau kita menghidupkan Lailatul Jumat, atau seperti sekarang ini kita hidupkan antara bainal maghrib wal isya. Ya. Kenapa? Kalau seandainya kebalikannya, hamba itu tadi dimurkai, maka dia akan dipakaikan, ditakdirkan hamba itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek di waktu yang mestinya dia dapat anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Allah tidak senang sama hamba ini tadi. Ya, seperti itu. Barokatul waqt, ya, karena orang itu terharamkan dari keberkahan waktu, dan dia sudah melanggar waktu yang dihormati. Nah, jadi karena itu hendaknya kita menjadi orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada doa awal, nanti ada setiap malam pertama bulan Asyurul Harum. Kalau malam pertama bulan Rajab, banyak para salaf membaca apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, itu. Ya. Ada juga nanti doanya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani, ya kan? Ada nanti doanya, macam-macam doanya orang soleh, ya. Ini masih masalah nganunya Rajab loh. Ini namanya tadi di atas belum tak sebut. Enggak tahu waktunya ada tak sana. 18 nama waktu untuk Rajab ini. Bayang nanti. 18 nama. Rajab wa asma'u, ya kan? Ada yang mengatakan Rajab itu dari kalimat tarjib. Tarjib itu artinya ta'zim, ya. Karena orang bangsa Arab saat itu dulu mengagungkan bulan Rajab. Dinamakan juga Al-Asab. Ya, jadi dinamakan Al-Asab kenapa? Karena di situ diturunkan rahmat dengan begitu derasnya.
seperti saya sampaikan tadi. Itu adalah malam di mana Allah betul-betul menurunkan rahmatnya. Nek air ini disok kabeh, tidak ada yang tersisa. Termasuk di antaranya adalah malam pertama bulan Rajab. Ya. Kemudian juga disebut dengan Rajam, malam Rajam. Rajam. Loh, rajam. Jadi siapa yang dirajam? Setan. Lirajmil a'da wasyayatin. Supaya mereka setan dan para musuhnya kekasih Allah tidak mengganggu hatta la yu'dul auliya wassalihin, sampai mereka tidak mengganggu para aulia was salih. Iku jeneng-jenenge istimewa enggak kira-kira? Oh, sangat istimewa. Oh ya, ada 18, ada yang mengatakan juga 14 nama. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 14. Arba'ata asyar isman, 14. Ya, 14 nama. Atau juga wa dzakara ghairahu anna lahu sab'ata asyar isman. Ada juga yang mengatakan 17 nama. Jadi tambahake jenenge Ramadan jenenge siji tok ya. Ini berapa? 17 nama. Bisa syahrullah, bisa syahrul istighfar, bisa syahrul rahmah, bisa wis macam-macam. 17 jenenge. Luar biasa. Ya. Ini yang nyebutkan para ulama semuanya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Jadi karena itu li'annal malaikata tatarajjab litasbih wa tahmid fih, karena di bulan Rajab malaikat itu pada giat-giatnya mereka bertasbih dan bertahmid besar-besaran. Kapan? Syahrul Rajab. Tumun. Ya apa ini? Ini sih satu ini ya, nanti. Ya. Ya, sih nanti bab sahurnya ada sendiri, bab bukanya sendiri ada, ngasih bukanya nanti ada fadilahnya sendiri. Siji. Waktunya sih panjang. Ya. Oh belum, nanti Rabbil Firli Warhamni nanti ada. Malam minggu. Oh iya, awal Isya, mari noleh malam minggu iku blek assalamualaikum wis ojo zikir liyane Rabbil Firli Warhamni wa tub alayya. Iya. Ada Ustaz Taufik di sini. Ada ya. Subuhnya Pak Isya-nya. Subuh Isya sama subuh. Isya sama doa dulu Ustaz. Terus nanti dia ceramah. Baru pengajian Ustaz Taufik. Right. Terus apa? Oh, pakai Asya. Ada. Jadi ya apa namanya, hidangan zahir dan hidangan batin. Nah, terus ini 17 namanya, dan ini semuanya disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi akurat. Kalau sudah disebutkan dalam kitab fikih berarti apa? Akurat. Ini disebutkan di dalam kitab apa? Di dalam Lataiful Ma'arif juga ada, ya. Di dalam kitab I'anatul Talibin juga di dalam I'anatul Talibin ada. Al-Imam Samhudi beliau mengatakan kathratul asma tadullu ala syaraful musamma. Banyaknya nama menunjukkan yang dinamai ini berarti sangat mulia. Sapa jenenge? Iki berarti apa? Namanya ini sangat mulia. Nah. 5 sumya Rajab. Kenapa kok dinamakan Rajab? Anas bin Malik berbilang, qala qila ya Rasulullah, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau dinamakan Rajab? Qala li annahu yatarajjabu fihi khairun katsir, karena terlalu wakai kebaikan. Yatarajjab, terlalu besar anugerah dan kebaikan yang ada di dalam bulan Rajab. Ya, fi khairun katsir, ya. Untuk kapan? Di Sya'ban wa Ramadan. Jadi ngisi kebaikannya, ngisinya sekarang. Untuk bonusnya itu ya bulan Rajab ini tadi. Sta'iddu, siapkan ya. Jadi untuk perbekalannya kapan? Apa namanya? Perbekalan buat Ramadan dimulai dari malam pertama bulan Rajab. Wallahu a'lam. Azan. Malamnya lagi gimana? Malam-malam yang macam gini apa? Malam-malam yang lainnya macam gini apa?
Tiap malamnya ada fadilahnya nanti. Di luar itu. Di luar apa? Rajab Mutawat juga. Juga iya. Malam aja biasa. Iya. Yaumian. Sama juga. Enggak, bukan Rajab. Iya, selain bulan Rajab juga sama. Enggak, yang tiap hari kita nih. Iya. Tapi cuman yang 5 malam ini lebih khusus. Ya, betul ya. Lebih khusus lagi. Tapi yang lain masuk juga. Iya, so. 365 hari. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Pulsana kita laksanakan. Iya. Pulsana kita laksanakan. Masya Allah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح الله أكبر Jadi terakhir saya katakan,
Di antara nama Rajab itu Arjabatis syajarah, artinya pohon berbuah. Terus jadi bulan Rajab ini kalau kita gunakan untuk ibadah itu akan menghasilkan buahnya pada orang beriman. Apa hasilnya kata para ulama? Kata para ulama, fatasmuru a'dha'ul mu'min fi, maka akan berbuah anggota tubuhnya orang beriman di dalam bulan Rajab. Yang satu al-ainu bil buka, artinya menghasilkan. Mata menghasilkan tangisan. Wal udhun bisama'al khair. Kemudian telinga menghasilkan kita hanya mendengarkan yang baik-baik. Wal yad bis shadaqah, tangan akan menghasilkan lancar untuk sedekah. War rijl, dan kaki bil masyi ilal mihrab wal majalis. Nah, kaki buahnya adalah apa? Ringan untuk berangkat masjid, ke majelis, ke zikir dan lain sebagainya. Wal lisan, lisan akan rajin untuk adalah apa? Berzikir, wa tilawatul dan tilawatul Quran. Ringkasnya Rajab ini kayak wudu. Sya'ban itu kayak pakai baju. Ramadan kayak sholat. Kalau orang enggak wudu mana sah sholatnya. Jadi persiapannya dari kapan? Bulan Rajab. Allahu a'lam bishawab. Kenapa kita kok sekarang ini kita ini akhir zaman ini kok susah mau nangis. Nah, ibadah ini susah mau nangis itu gimana? Kalau orang dulu suka nangis, sekarang kita akhir zaman ini kok mau nangis agak susah. Karena sibuk. Apa kasih paham gitu? Enggak, bukan karena sibuk. Sibuk apa? Sibuk apa? Sibuk mikirkan yang bukan perlu dipikirkan. Satu kepikiran rezeki, satu kepikiran nasibnya besok ya apa. Ya, ini kan. Jadi kalau orang dulu bilang saya enggak tahu nasib saya nanti besok di akhirat ya apa. Maksudnya nasib dunia, padahal nasib dunia ini sudah ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu. Sedangkan nasib akhirat tidak ditentu. Artinya kita ini yang bersumbang sih, kamu maunya ya apa? Mau jadi baik, ya bekerja, kan gitu. Lah, orang dulu karena tahu bahwasanya satu tetes air mata ini bisa membeli rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu tetes air mata. Lebih bagus orang ibadah sunnahnya biasa. Ya, sholatnya misalkan tidak banyak-banyak tidak apa-apa. Tapi saat biar 2 rakaat dengan nangis dalam sujudnya lebih bagus daripada 100 atau 1000 rakaat sedangkan dia lalai hatinya, pikiran. Sembahyang mesti dipikiri yang ngelamun dan lain sebagainya. 2 rakaat ini kita dengan nangis lebih bagus. Jadi dikarenakan hati keras gitu kita tidak bisa nangis. Dan pikiran kita sibuk. Sehingga sampai itu sebenarnya ini ada hubungannya dengan lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf itu ditanya, kenapa sih manusia sekarang ini kok sulit untuk melihat Rasulullah SAW? Ya dikatakan terlalu sibuk. Sibuk apa? Tidak tahu apa yang dipikirkan, tidak jelas. Matanya sibuk, pendengarannya sibuk, omongannya sibuk, semuanya sibuk. Ini akhirnya bagaimana ruh-ruh yang suci, ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendekat kepada apa? Jiwa-jiwa yang suci. Itu. Allahu a'lam. Sah, asal ketika nangisnya jangan meraung-raung. Dalam hati tidak apa-apa. Atau misalkan ada suara, jangan air mata tidak apa-apa, sah, tidak membatalkan sholat. Sampean air mata nangis. Iya, justru kalau bisa seperti itu bagus. Kalau bisa seperti itu lebih bagus. Itu. Ya. Nangis. Terus itu pasti nangis. Ya tapi Umar ini bisa nangis. Masak gitu kan. Bukan dia baca ya Allah ya terus pasti nangis. Ya Allah ya Allah. Apa hajatnya semuanya? Tergantung daripada dia. Dan memang itu biasanya juga efek termasuk mungkin kita karena kurang zikir juga, kurang ngaji, kurang zikir, jadi akhirnya nangis pun itu juga sulit. Kalau kita rajin zikir,
Loh, bukan masalah makomnya. Memang gak gelem. Tak ada. Jangan bicara hakikat dulu. Syariat ini dulu sudah. Wis iki sing jelas-jelas saiki wis sing. Iya. Jadi artinya hakikat itu nanti hasil, tidak sekarang. Nangis itu bukan hakikat, enggak, bukan. Nanti hasil itu antara ente sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hah? Nah, itu ana wallahu a'lam. Soalnya anda tahu iling utang boleh. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi